Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Izzatul Lailia, nomor NIM 2018.096.01.1636. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin yang berjudul tentang dalam media pembelajaran teknologi, yang berjudul tentang definisi dan ragam media pembelajaran. Apa itu definisi media? Definisi media ialah penggunaan media sebagai sarana pembelajaran. Sebagai sarana pembelajaran telah lama dilakukan, yaitu sejak manusia melaksanakan proses dan aktivitas belajar. Media yang memuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan proses belajar, manusia senantiasa memperkembangkan media yang digunakan dalam proses belajar. Pada dasarnya, belajar beriringan dengan perkembangan teknologi. Manusia menciptakan teknologi berdasarkan penguasaan pengetahuan yang telah dimiliki. Pada hakikatnya, teknologi diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan tugas dan aktivitas kehidupan. Dan teknologi tersebut seperti misalnya komputer dapat dibentuk dan fungsinya teknologi yang dibedakan menjadi perangkat keras ataupun hardware, yang perangkat lunak ataupun software. Perkembangan teknologi komunikasi digital yang berlangsung pesat seperti yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bagaimana manusia melakukan aktivitas belajar. Contohnya, melakukan aktivitas belajar sebagaimana dalam proses belajar, seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap diperlakukan untuk menjalani kehidupan. Media berdasarkan asal katanya dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara media. Oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber ataupun resource dan penerima informasi ataupun receiver. Dalam proses tersebut, proses belajar, media berperan dalam menjabati proses penyampaian pesan dan informasi. Dengan menggunakan media dan teknologi, proses penyampaian pesan dan informasi atau antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif. Pengertian tentang media dari atas ialah definisi media pembelajaran ataupun instruksional media yang dikemukakan oleh Heine dan kawan-kawan, yaitu sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar. Media yang digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap disebut dengan istilah media pembelajaran. Dan beragam media pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung aktivitas belajar agar berlangsung efektif dan efisien. Model komunikasi yang dikemukakan oleh pakar komunikasi Shannon dan Weaver menyatakan bahwa proses komunikasi dimulai dari pengirim pesan ataupun sender yang dimiliki keinginan untuk mengkomunikasikan pesan ataupun informasi kepada penerima ataupun receiver. Sebelum mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan, pengirim harus terlebih dahulu mendesain atau merancang informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada penerima. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan informasi yang dikomunikasikan menjadi sistematik dan komprehensif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima. Proses merancang pesan agar menjadi sistematik dan mudah dimengerti oleh penerima ataupun receiver dinamakan dengan istilah encoding. Setelah selesai melakukan proses encoding, pesan ataupun informasi ditransmisikan melalui medium tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Dari diagram model komunikasi pada gambar 9, Anda bisa melihat bahwa medium berperan sebagai perantara bagi pengirim dan penerima pesan dalam proses pertukaran pesan dan informasi.
Media juga berperan dalam membawa pesan dan informasi yang dipertukarkan oleh pengirim dan penerima. Sebagai contoh, jika Anda membaca buku, maka buku dalam hal ini dapat berfungsi sebagai sebuah medium. Penulis buku melalui isi buku ditulisnya berupanya untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi tertentu kepada Anda. Upaya penulis untuk mengomunikasikan isi dan materi buku tersebut dengan istilah buku disebut dengan istilah encoding. Adapun upaya Anda sebagai pembaca yang berupa untuk memahami isi buku disebut juga dengan istilah decoding. Selanjutnya yaitu ragam dan klasifikasi media yang dikemukakan oleh mengemukakan ragam dan klasifikasi media. William 2003 mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan ataupun non-proyektif media. Dan yang kedua, media yang diproyeksikan. Yang ketiga, media audio seperti kaset. Dan yang keempat, media gambar, gerak, media video seperti VCD, DVD, dan lain-lain. Pembelajaran berbasis komputer dan multimedia dan jaringan komputer. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat yang fleksibel bagi penggunanya. Media cetak yang berisi teks memiliki ragam yang bervariasi yang meliputi buku, brosur, leaflet, dan handout. Dan yang kedua, media grafis dan media pameran. Apa itu media grafis dan media pameran? Media tersebut bisa digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak, jenis media pembelajaran ini juga bervariasi mulai dari sesungguhnya yang disebut dengan istilah relia. Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuatu dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Gambar bergerak ataupun menonton, pictures merupakan jenis media yang mempunyai menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh jenis media ini yaitu media film dan video. Kedua jenis tersebut memiliki pictures ataupun kemampuan yang luar biasa sebagai sebuah medium komunikasi. Pemilihan media teknologi dalam pembelajaran agar dapat digunakan media pembelajaran untuk menciptakan program pembelajaran untuk menciptakan yang efektif dan efisien. Guru dan instruktur perlu memilih media yang tepat yang dapat digunakan untuk memfasilitasikan siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukan. Faktor-faktor tersebut dinamakan dengan istilah acquisition, yang merupakan singkatan dari exist, case, technode, interactivity, organizational, check, novelty, speed. Action merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran antara lain. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.